Setiap orang yang memiliki tahta datang di hari kiamat dalam keadaan dirantai, dibelenggu, tangannya diikat di lehernya. Mau dia adil ataupun tidak adil, ikat dulu, rantai dulu, borgol dulu. Mau adil nggak adil, nanti itu belakangan dibahas. Tetapi datang hari kiamat di pengadilan Allah dalam keadaan dirantai, walaupun dia adil. Namun kata Nabi Muhammad, nanti rantai dan borgol tersebut yang membukanya adalah kalau dia adil akan terbuka, kalau dia tidak adil memang udah tinggal masuk ke dalam api neraka berikut rantai-rantainya. Wal iyadzu billah. Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis beliau bahwasanya innakum satahrisuna 'alal imarah wa innaha satakun 'alaikum nadamah. Kalian akan terobsesi dengan tahta, dengan jabatan, dengan kedudukan di pemerintahan, dan itu akan menjadi penyesalan bagi kalian esok di hari kiamat. Sesuatu yang menjadi penyesalan di hari kiamat tidak ada baiknya. Sesuatu yang membuat penyesalan di hari kiamat hanya bawa sial, tidak ada keuntungan sedikit pun di dalamnya. Nabi bilang dalam hadis tentang al-imarah, riyasah, awaluha nadamah wa awsatuha malamah wa akhiruha azab yaumil qiyamah. Kedudukan, kursi, jabatan itu memiliki 3 fase. Setiap orang yang memiliki atau mempunyai atau terobsesi dengan tahta, maka dia akan melalui 3 fase tersebut. Fase apa? Yang pertama adalah nadamah, penyesalan. Permulaannya adalah penyesalan, menyesal. Sebutkan berapa banyak pejabat yang menyesal dan sedang meringkuk di tempatnya dalam penyesalan. Itu di dunia. Dan di akhirat penyesalannya jauh lebih dahsyat dan gak ada jalan untuk kembali setelah mereka meninggal dunia. Dan fase yang kedua, malamah, dicemooh, dihina oleh masyarakat, dicemooh oleh orang. Yang hari ini dipuji, besok dicaci. Yang hari ini dimuliakan, besok dihinakan. Yang hari ini orang berebutan untuk mendekat kepadanya, besok orang-orang menjauh, tidak mau dilibatkan dalam kasusnya. Malamah, dicemooh oleh orang, penyesalan dan dicemoohan. Itu di dunia. Adapun di akhirat, azab yaumil qiyamah, siksaan di hari kiamat. Wal iyadzu billahi min dzalik. Setiap orang yang memiliki tahta datang di hari kiamat dalam keadaan dirantai, dibelenggu, tangannya diikat di lehernya. Mau dia adil ataupun tidak adil, ikat dulu, rantai dulu, borgol dulu. Mau adil nggak adil, nanti itu belakangan dibahas. Tetapi datang hari kiamat di pengadilan Allah dalam keadaan dirantai, walaupun dia adil. Namun kata Nabi Muhammad, fakkahu adluh au bagahu jauruh, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nanti rantai dan borgol tersebut yang membukanya adalah kalau dia adil akan terbuka, kalau dia tidak adil memang udah tinggal masuk ke dalam api neraka berikut rantai-rantainya. Wal iyadzu billahi min dzalik. Keberuntungan bukan di situ. Keberuntungan bukan dalam banyaknya harta. Banyaknya harta tersebut sebagaimana disebutkan dunia ini bagaimana menipu orang-orang sehingga menipu umat-umat sebelum kita dengan hartanya. Orang yang paling banyak hartanya, Qarun, apakah dia beruntung dengan hartanya? Sial, 1000 sial. Yang tinggi jabatannya seperti Fir'aun, apakah dia beruntung dengan jabatannya? Sial, 1000 sial. Yang punya banyak pengikut,
dukungan, persenjataan, bala tentara seperti Fir'aun dan Namrud dan Haman. Apakah mereka beruntung? Sial dengan apa yang mereka punya. Keberuntungan adalah bersama Bilal yang tadinya budak kulit hitam, disiksa di padang pasir Mekah sebelum hijrah, hampir mati dalam penyiksaannya tersebut, dan hingga detik ini, hingga saat ini dikenang namanya. Setiap orang yang muadzin disebutnya Bilal, 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 Bilal. Namanya menjadi kebanggaan. Siapa Bilalnya? Dicantumkan di setiap papan yang ada di masjid-masjid, Bilal namanya fulan. Dan orang berbangga ketika disebut Bilal. Apakah ada yang berbangga ketika disebut, dikasih julukan Fir'aun atau Qarun atau Haman? Ini sudah cukup sebagai kehinaan. Dan manusia kalau diberikan fasilitas seperti fasilitasnya Fir'aun, maka dia bakal berkelakuan seperti kelakuan Fir'aun. Sedikit sekali yang bisa lolos. Manusia kalau diberikan fasilitas seperti fasilitasnya Qarun, maka dia akan berkelakuan seperti kelakuannya Qarun. Kalau diberikan fasilitas seperti fasilitas yang Allah berikan kepada Namrud dan Haman, maka dia bakal berkelakuan seperti kelakuan mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu, jadilah kita orang yang beruntung. Mau kaya, kekayaannya untuk akhirat. Mau bertahta, jabatannya dipakai untuk manfaat akhirat. Mau miskin, raih jenjang kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala sebagai orang yang bersabar dan bersyukur. Kemiskinannya nggak menghinakan dia, justru mengangkat derajatnya. Bahkan sebagai orang yang tertindas, dengan penindasan yang dia alami, dia bisa mencapai jenjang kewalian yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Nabi bilang, ajaban li amri mu'min, perkara mukmin sungguh menakjubkan. Inna amrahu kullahu lahu khair. Kalau dia betul beriman, apapun yang menimpa dia baik. Ditimpa kebaikan, dia bersyukur. Ditimpa keburukan, dia bersabar. Apapun yang menimpa dia selalu membawa manfaat, selalu membawa kebaikan. Orang yang beruntung, mau kaya, mau miskin, mau penguasa, mau tertindas, mau dipuji, mau dimaki. Orang yang beruntung, sekali beruntung, tetap beruntung. Orang yang sial, mau kaya seperti Qarun, mau bertahta seperti Namrud ataupun Fir'aun, sekali sial, tetap sial. Waliyadzubillah min dzalik. Jadilah kita orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Yang beruntung yang diberikan kesempatan berdiri di saf salat. Yang beruntung adalah yang diberikan kesempatan bisa salat qobliyah dan ba'diyah. Yang beruntung yang tahu bagaimana menghargai salat jamaah, menganggap semua manusia lebih baik daripada dirinya. Ini adalah orang yang beruntung. Nggak menganggap dirinya lebih mulia, saya lebih mulia dari pejabat ini, dari pemimpin itu, dari ustadz ini, dari fulan, dari situ. Enggak, tapi menganggap dirinya paling rendah. Ini adalah orang yang beruntung, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Orang yang sial, yang kehilangan keberkahan tawadhu', yang kehilangan keberkahan jamaah, yang kehilangan keberkahan saf awal, yang kehilangan kebaikan dan pahala dalam menggunakan siwak, yang kehilangan kebaikan dalam salat duha, dalam salat witir, dalam qiyamul lail, dalam tilawatul Quran. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون.